Kelompok 3 indera penglihatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Yunda Putri. Saya Alam Prayoga. Saya Nova Aulia. Mata merupakan salah satu panca indera, yakni indera penglihatan yang berfungsi supaya manusia bisa melihat dengan baik dan sempurna. Indera penglihatan diibaratkan seperti mikroorganisme yang tidak akan melakukan apapun, namun bisa mendeteksi apakah lingkungan di sekitarnya terlalu gelap atau terlalu terang, sehingga cukup untuk memberikan arus pada ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah proses internal dan alami yang mengatur siklus tidur yang diulangi kira-kira setiap 24 jam sekali. Struktur bagian indera penglihatan. Yang pertama ada pupil. Pupil adalah bagian mata berupa bagian lingkaran hitam yang ada di bola mata, yakni tempat keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil berguna untuk mengatur banyak sedikit cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Yang kedua adalah iris. Iris memiliki warna dan letaknya ada di sekitar pupil. Iris ini akan memberikan warna berbeda-beda pada mata manusia tergantung dari ras yang terkadang juga disebut dengan selaput pelangi. Yang ketiga ada kornea atau clear lens. Kornea adalah bagian berwarna bening, tembus pandang yang terletak di lapisan paling luar mata. Berguna sebagai tempat keluar masuknya cahaya pertama kali sebelum cahaya nantinya masuk ke sel penerima pada bagian dalam mata. Yang keempat ada sklera atau selaput putih, merupakan bagian dinding putih mata yang berguna untuk melindungi struktur mata sekaligus membantu mempertahankan bentuk mata. Yang kelima ada koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Selanjutnya ada retina. Nama lain dari retina adalah selaput jala yang merupakan lapisan terdalam mata, tipis dan transparan. Ada juga saraf optik, merupakan salah satu komponen dari jalur visual penglihatan yang berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya hingga ke otak. Berikutnya ada makula. Makula merupakan bagian mata yang diperlukan untuk penglihatan sentral yang tajam yang memungkinkan kita melihat benda yang lurus ke depan. Yang terakhir ada lensa. Lensa mata merupakan bagian yang memiliki sifat transparan dan lunak, berguna untuk mengumpulkan serta membuat cahaya lebih fokus sehingga bayangan benda bisa jatuh pada posisi yang benar. Nah, sekarang kita akan bahas cara kinerja indera penglihatan. Proses pertama dari cara kerja indera penglihatan berawal dari pantulan cahaya yang berasal dari benda yang masuk ke dalam kornea. Cahaya tersebut akan ditangkap mata, lalu diolah kembali oleh beberapa bagian mata sesuai dengan fungsinya masing-masing. Informasi yang sudah didapat tersebut kemudian akan dikirimkan ke otak sehingga benda bisa terlihat. Selanjutnya akan saya jelaskan urutan jalan kerja indera penglihatan. Pertama, cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangkap mata, lalu menembus kornea, serta diteruskan ke pupil yang kemudian intensitas cahayanya akan diteruskan. Yang kedua, cahaya akan diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi lensa mata akan mengatur upaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuning. Yang keempat, bintik kuning akan menerima cahaya lewat sel kerucut serta sel batang, kemudian akan disampaikan ke otak. Yang terakhir, informasi kemudian akan diolah otak dan akhirnya kita bisa melihat wujud dari benda tersebut.
Jenis-jenis gangguan mata. Yang pertama ada rabun jauh miopia, kondisi mata tampak samar melihat benda jarak jauh. Yang kedua ada rabun dekat, hiperopia, ketika mata tampak samar melihat objek dari jarak dekat. Yang ketiga ada rabun senja, kelainan mata yang terjadi saat seseorang tidak bisa melihat di tempat dengan pencahayaan buruk, tempat gelap ataupun di malam hari. Yang keempat ada astigmatisme, merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna. Yang kelima ada buta warna, yaitu di mana mata tidak dapat melihat warna tertentu. Yang keenam ada glaukoma, adalah penyakit gangguan pada saraf penglihatan akibat peningkatan tekanan di dalam bola mata. Yang ketujuh ada konjungtivitis, merupakan kelainan mata yang terjadi karena peradangan pada konjungtiva, selaput tipis yang melapisi bola mata dan kelopak mata bagian dalam. Yang kedelapan ada katarak, merupakan kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata.